Langit mendung menggantung sejak subuh. Embusan angin lembab menyapu lembah kecil di kaki bukit, tempat desa sederhana itu berada. Aroma tanah basah, sisa hujan semalam, masih melekat di udara. Dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok, bersahut-sahutan dengan derit bambu yang saling bergesek di antara dinding rumah panggung. Rara, gadis desa berusia 23 tahun, melangkah pelan di jalan setapak berbatu, membawa sekeranjang ubi dan pisang dari kebun belakang. Sandalnya yang sudah usang basah oleh genangan kecil. Rambut hitamnya diikat sederhana. Matanya lelah namun tajam menatap depan. Namun langkahnya terhenti. Di pinggir sawah, di bawah pohon randu yang menjulang, sosok asing tampak duduk meringkuk. Bajunya compang-camping, rambutnya panjang tak terurus, tubuhnya kurus seperti belum makan berhari-hari. Wajahnya tertutup sebagian oleh lengannya yang kotor. Ia bergumam tak jelas, seperti orang yang sudah lama tak diajak bicara. Anjing-anjing desa menggonggong dari kejauhan. Beberapa anak kecil yang lewat di jalan langsung berlari ketakutan, sambil berteriak, "Ada orang gila! Ada orang gila!" Rara menatapnya tanpa bergerak. Hatinya seperti ditarik ke dalam pusaran yang dalam. Ada sesuatu di mata laki-laki itu. Bukan kegilaan, tapi kesakitan. Bukan kemarahan, tapi kepasrahan. "Mas," panggil Rara pelan, hampir tanpa suara. Pria itu tak menjawab. Tubuhnya hanya sedikit bergoyang, seperti pohon diterpa angin. Rara menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada orang dewasa yang berani mendekat. Sebagian hanya mengintip dari balik tirai rumah. Sebagian lain justru menertawakan keberadaannya. "Sudah gila tuh. Jangan didekati. Bisa ngamuk." Tapi Rara malah mendekat. Langkahnya pelan, penuh hati-hati, keranjang ditaruh di tanah. "Mas, lapar ya?" tanyanya lembut. Ia keluarkan sepotong pisang dari keranjang, lalu disodorkan perlahan. Pria itu menoleh sedikit. Wajahnya penuh goresan, matanya sayu, pipinya cekung. Sejenak mereka bertatapan. Mata pria itu memancarkan kegetiran. Lalu, ia menyambar pisang itu dan melahapnya tanpa suara. Tidak seperti binatang, tapi juga tidak seperti manusia biasa. Lebih seperti orang yang telah kehilangan cara hidup. Rara duduk beberapa meter darinya. "Diam. Aku nggak tahu siapa kamu," gumamnya lirih. "Tapi aku tahu kamu manusia." Beberapa menit berlalu. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi. Rara bangkit, membuka kerudung tipisnya, dan tanpa ragu merentangkannya menutupi kepala si pria. Ia sendiri basah, tapi wajahnya tenang. "Kalau kamu terus di sini, kamu bisa mati kedinginan." Satu-satunya jawaban dari pria itu hanyalah sorot mata yang tak lagi sepadam sebelumnya. Hari mulai sore ketika Rara kembali ke rumah membawa pria itu dengan bantuan gerobak dorong. Tubuhnya terlalu lemah untuk berjalan. Ibunya, Bu Saroh, sontak kaget dan langsung berteriak, "Rara, kamu bawa apa itu?" "Astagfirullah, orang gila." "Dia bukan gila, Bu. Dia cuma kesepian." "Kesepian apa? Orang bajunya aja koyak. Gak jelas asalnya. Kalau dia ngamuk tengah malam gimana?" Tapi Rara tak bergeming. Ia tetap mendorong gerobak ke pekarangan belakang. Di sana ada gubuk kecil bekas kandang kambing yang sudah tak terpakai. Ia keluarkan tikar, ember air, dan sarung lama. Dibersihkannya tempat itu sebaik mungkin. "Sementara di sini dulu, ya," bisiknya pada si pria. Tak ada jawaban, hanya tatapan kosong. Tapi tubuhnya diam, patuh. Tetangga mulai berkumpul. Ada yang mengintip, ada yang merekam diam-diam pakai ponsel. Desas-desus cepat menyebar. Gadis warung depan masjid rawat orang gila. Bahkan ada yang tertawa. Mungkin dia jodohnya. Namun Rara hanya tersenyum pahit. Malam itu, Rara membawa sepiring nasi, sayur bening, dan teh hangat ke gubuk. Ia duduk bersila di tanah, menunggu pria itu makan dengan tangan gemetar. Hujan turun pelan-pelan. Petir menyambar sekali. Tapi hati Rara hangat. Di tengah kehinaan yang ditunjukkan dunia pada pria itu,
Rara memilih untuk tetap menjadi manusia. Pagi berikutnya, saat ayam belum berkokok, Rara sudah bangun. Ia menuju gubuk, membawa pakaian bekas ayahnya yang dulu telah wafat. Namun sesampainya di sana, pria itu sudah duduk di ujung tikar. Ia tak lagi menggigil. Tatapannya kini tenang. Tidak waras sepenuhnya, tapi juga tidak sepenuhnya hilang. Rara mengelus bahunya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, pria itu membuka mulutnya, walau hanya satu kata tak jelas. Tapi cukup membuat dada Rara sesak. Terima. Satu kata. Tapi terasa lebih dalam daripada 1000 permohonan. Matahari pagi mulai naik pelan. Embun masih menempel di daun pisang. Desa itu belum tahu bahwa pria yang kini tinggal di gubuk belakang rumah Rara akan mengubah segalanya. Termasuk nasib gadis yang mereka hina. Hari-hari pertama pria itu tinggal di gubuk belakang rumah Rara menjadi awal dari badai yang tak pernah ia duga. Di desa yang tenang, yang hanya mengenal sawah, musala, dan pasar kecil tiap minggu, keberadaan seorang orang asing menjadi berita besar. Namanya belum diketahui. Rara pun belum sempat bertanya lebih jauh. Tapi warga sudah lebih dulu menamainya si gila dari gubuk Rara. Sejak pagi buta, suara bisik-bisik sudah terdengar di warung kopi. Kau lihat orang gila itu? Disuruh mandi sama Rara katanya. Sudah kaya ngurus suami aja. Gak heran sih. Rara kan udah umur segitu belum laku. Mungkin itu takdirnya. Tawa pecah. Tapi tawa itu penuh racun. Bukan sekadar bercandaan, tapi tuduhan yang tajam menusuk. Bu Saroh, Ibu Rara, sudah capek menanggapi. Setiap hari, warung kecilnya yang dulu ramai kini sepi. Pelanggan satu persatu berhenti mampir. Bahkan tetangga dekat mulai mengalihkan pandangan saat berpapasan. Anak-anak di gang depan bahkan tak lagi mampir meminta es lilin. Lihat apa yang kamu lakukan, Ra. Keluh ibunya di dapur sambil menyapu serpihan cabai kering. Dulu orang salaman sama kita. Sekarang, mereka kayak ngelihat kusta. Tapi Rara hanya diam. Tak sekalipun membantah. Ia tahu benar ini bukan keputusan yang mudah. Tapi jika harus memilih antara kenyamanan sosial dan kemanusiaan, dia sudah jelas tahu di mana hatinya berpihak. Pria itu mulai diberi nama panggilan oleh Rara, Mas. Bukan karena ia tahu siapa dia, tapi karena setiap manusia, seberapapun rusaknya, berhak dipanggil dengan hormat. Setiap pagi, Rara datang membawa air hangat, sabun batang, dan handuk bersih. Ia membantu membersihkan luka di punggung pria itu, yang mengering perlahan. Kadang, pria itu menatapnya lama. Bibirnya bergerak, seolah ingin bicara, tapi tak tahu harus dari mana memulai. Pada suatu sore, Rara membawakan kue pisang hasil bikinan sendiri. Ia duduk di samping gubuk, mengamati Mas yang sedang memandangi daun jati gugur. Angin bertiup pelan, menggoyangkan genteng tua yang sudah hampir lepas. Kamu tahu, ucap Rara lirih. Waktu aku kecil, aku juga pernah ditinggal. Mas menoleh. Matanya sedikit menyipit. Ada respon. Rara melanjutkan. Waktu ayah meninggal, orang-orang juga bilang aku pembawa sial. Warung ini, rumah ini, semua pernah kosong pembeli. Tapi ibu tetap buka, walau cuma jual teh manis. Mas mengangguk kecil, seperti mendengarkan. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa melihat ketulusan. Suatu hari, kepala dusun datang. Ia datang tidak sendiri, tapi bersama 2 pengurus RT dan 1 petugas keamanan desa. Bu Saroh kaget. Rara tenang tapi tegang. Mereka duduk di ruang tamu, tanpa senyum. Maaf sebelumnya, Bu Saroh, Rara. Kami datang bukan mau mencampuri urusan pribadi. Tapi warga resah. Resah karena apa, Pak? Tanya Rara lembut. Karena keberadaan orang itu. Dia tak jelas asal-usulnya. Kami khawatir ada risiko. Apalagi sekarang banyak isu kriminal. Jangan sampai desa ini jadi korban. Rara menarik napas dalam. Dia bukan kriminal, Pak. Dia cuma hilang arah. Tapi saya yakin dia bukan orang jahat.
Masalahnya bukan soal keyakinan, enduk, tapi soal keamanan warga. Bu Saroh menunduk. Tapi Rara tetap duduk tegak. Kalau memang harus saya dan ibu yang menanggung akibatnya, kami siap. Tapi selama dia tidak menyakiti siapapun, saya mohon beri dia waktu. Dia sudah terluka. Jangan kita tambah lukanya. Suasana hening. Tak ada yang bisa membantah. Karena tak ada kejahatan yang dilakukan. Yang ada hanya prasangka. Tapi prasangka itu lebih tajam dari pisau. Keesokan paginya, saat Rara menyapu halaman, ia melihat halaman rumah penuh coretan kapur. Pulangkan orang gila itu, tertulis besar-besar di tanah. Seekor ayam yang lewat menginjak tulisan itu dan membuatnya kabur. Tapi maknanya tetap menghantui. Beberapa ibu-ibu lewat depan rumah pura-pura batuk saat melihat Rara. Anak-anak yang dulu suka meminta kue dari dapurnya kini berlari menjauh sambil mengejek. Gila! Gila! Pacarnya gila. Namun Rara tidak menangis. Di malam hari, ia hanya memandang langit gelap dari jendela dapur. Bibirnya bergetar, dan matanya sembab. Tapi hanya ibunya yang tahu air mata itu jatuh bukan karena malu. Melainkan karena dunia terlalu cepat menilai tanpa tahu isi hati. Malam berikutnya, petir menyambar cukup dekat. Gubuk tempat Mas tinggal bocor parah. Rara membawa tikar baru, ember penadah air, dan jaket ayahnya yang lama. Saat ia serahkan jaket itu, Mas memegangnya seperti menemukan bagian jiwanya yang hilang. Pelan-pelan, Mas mencium tangan Rara. Bukan karena tahu adat, tapi karena tahu rasa terima kasih. Dan untuk pertama kalinya, ia menyebutkan satu kata utuh. Rara. Itu bukan panggilan. Itu adalah pengakuan. Di tengah cemoohan, di tengah fitnah, dan di tengah kebencian, justru tumbuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Rara tahu, lelaki itu mungkin belum pulih sepenuhnya. Tapi ia juga tahu, lelaki itu tidak gila. Yang gila adalah dunia yang menolak membuka mata. Dan di balik gubuk sederhana itu, ada luka yang sedang sembuh. Bukan hanya luka fisik, tapi luka dari ditinggalkan, dibuang, dan dilupakan. Rara tetap membersihkan halaman setiap pagi. Ia tetap membawa makanan, tetap mengganti sarung, tetap mengusap dahi Mas setiap kali demam datang. Bukan karena ia ingin jadi pahlawan, tapi karena ia ingin tetap jadi manusia. Tanpa sadar, ia sedang menyelamatkan seseorang yang akan membalikan seluruh hidupnya. Tapi tentu, belum ada yang tahu. Matahari mulai menyingsing. Rara mengangkat jemuran di tali belakang rumah. Di kejauhan, Mas duduk di depan gubuk, memegang sendok sendiri untuk pertama kali. Pelan, goyah, tapi pasti. Dan meskipun dunia belum berubah, seseorang sedang berubah. Sudah hampir seminggu sejak pria itu tinggal di gubuk belakang rumah Rara. Warga mulai bosan bergosip, tapi sorot mata curiga tetap terasa setiap kali Rara melintas di jalan desa. Bahkan anak-anak pun sudah hafal langkah kakinya, seolah hanya tinggal menunggu bahan baru untuk dijadikan bahan ejekan. Namun yang tak disadari siapapun adalah, sesuatu sedang berubah di balik gubuk kayu tua itu. Mas, begitu Rara memanggilnya, semakin sering menatap matahari pagi. Dahulu ia hanya diam, mematung, seperti hidup tapi tak benar-benar hidup. Tapi kini, matanya mulai mengarah ke langit. Kadang mengikuti suara burung, kadang memejamkan mata saat angin lewat. Gerak tubuhnya perlahan menjadi manusiawi lagi. Bukan binatang kelaparan. Bukan mayat hidup. Suatu pagi, saat Rara sedang mengganti kain alas tidur di gubuk, ia melihat sesuatu di balik kemeja usang pria itu. Sebuah bekas luka besar membentang dari bahu kanan hingga dada kirinya. Bukan luka biasa. Luka itu seperti bekas operasi besar. Kulitnya kaku, tak tumbuh rambut. Ada jejak benang yang pernah dijahit, lalu lepas paksa. Rara nyaris menjatuhkan kain dari tangannya. Mas, bisiknya pelan. Tapi pria itu hanya menoleh sekilas, lalu kembali diam. Ia memeluk lututnya sendiri, seperti anak kecil yang takut dibangunkan dari mimpi buruk. Sejak melihat luka itu, Rara jadi gelisah. Di malam hari,
Ia duduk di dapur sendirian, menatap dinding tua yang mengelupas. Pikiran Rara berputar. Siapa pria itu sebenarnya? Kenapa bisa sampai memiliki luka operasi sedalam itu? Jika memang dia orang gila, dari mana asal perawatannya? Esoknya, Rara mulai mengamati. Ia perhatikan setiap gerak tubuh Mas. Setiap kali terdengar suara motor kencang melintas di depan rumah, tubuh pria itu refleks gemetar. Jika terdengar ledakan petasan dari anak-anak tetangga, ia langsung bersembunyi di sudut gubuk dan menutup telinga rapat-rapat. Kadang tubuhnya menggigil hebat, berkeringat, napas memburu, seperti sedang dikejar sesuatu yang tak terlihat. Pada malam hari, Rara sering terbangun karena mendengar suara pelan dari arah belakang. Terkadang tangisan tertahan. Terkadang erangan seperti orang menahan sakit. Rara memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Dan di sanalah ia melihat pemandangan yang membuatnya menggigit bibir kuat-kuat agar tak menangis. Mas duduk bersimpuh menghadap tembok, kedua tangan menutupi wajah, dan tubuhnya berguncang hebat. Bibirnya komat-kamit mengucap kata-kata yang tak beraturan. Tapi satu kalimat bisa terdengar jelas malam itu. Jangan buang aku, ayah. Aku janji gak ulangi lagi. Rara menutup mulut. Dadanya bergemuruh. Ada duka yang begitu dalam di suara itu. Bukan sekadar rasa takut, tapi rasa hancur karena dikhianati orang yang seharusnya menjadi pelindung. Hari demi hari berlalu. Pada suatu pagi, Rara membersihkan pekarangan belakang rumah. Ia melihat ada karung bekas di pojok gubuk, hampir tertutup alang-alang. Penasaran, ia membukanya. Di dalam karung, terselip beberapa benda. Jaket lusuh, handuk robek, dan sebuah dompet kulit coklat yang tampak sudah lama tak disentuh. Rara menatapnya dengan ragu, namun rasa ingin tahunya mengalahkan semuanya. Ia membuka dompet itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar uang yang sudah kusut, dan selembar foto yang nyaris pudar. Foto itu menampilkan seorang pria muda berpakaian jas, tersenyum lebar bersama seorang wanita parubaya dan seorang lelaki tua yang terlihat berwibawa. Di bagian belakang foto, tertulis tulisan tangan yang hampir luntur. Untuk Adrian, kebanggaan keluarga. Nama itu membuat tangan Rara gemetar. Adrian? Ia bolak-balik dompet itu, dan di balik saku kecil, tersembunyi selembar kartu identitas. Rara membacanya pelan. Nama, Adrian Nursaka. Tempat tinggal, Jakarta Selatan. Golongan darah, B. Pekerjaan, belum diketahui. Tenggorokan Rara tercekat. Jakarta? Jauh sekali dari desa ini. Apa yang membuat seseorang dari ibu kota bisa berakhir terpuruk di sawah, dengan luka besar di dada, dan mental yang koyak? Malam itu, Rara menatap langit sambil menggenggam dompet kulit itu erat-erat. Di pikirannya, ada banyak tanya yang saling berlomba. Kenapa orang seperti Adrian bisa terdampar sejauh ini? Jika ia benar anak dari keluarga berada, kenapa tidak ada satupun yang mencarinya? Dan, siapa yang tega membuangnya? Ketika ia duduk di samping gubuk malam itu, Adrian, yang sebelumnya selalu diam, tiba-tiba membuka mata dan menatapnya. Tatapan itu tidak kosong, tidak kabur, justru dalam. Aku pernah punya rumah besar, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Ada kolam, ada pohon mangga, tapi semuanya hilang setelah aku bikin malu mereka. Rara tak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya mulai tercerai-berai. Mereka bilang aku beban. Mereka kirim aku ke tempat sepi. Bilang buat sembuh. Tapi sebenarnya mereka nggak mau aku ada di rumah lagi. Kalimat itu membuat dunia Rara hening. Tak ada suara jangkrik. Tak ada tiupan angin. Hanya denyut dadanya sendiri yang terasa makin cepat. Untuk pertama kalinya, Rara sadar. Ia tak sedang merawat orang gila. Ia sedang menyelamatkan seorang manusia yang dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia pernah jatuh dan dianggap memalukan. Di matanya, luka Adrian bukanlah aib, tapi bukti bahwa ia masih hidup. Dan malam itu, Rara berdoa lirih dalam hati. Ya Allah, jika Engkau mengirimkan dia kepadaku bukan sebagai ujian,
maka jadikan aku tempat pulih baginya. Ia menatap Adrian sekali lagi, dan pria itu untuk pertama kalinya menutup mata tanpa rasa takut. Besok pagi, dunia akan tetap sama. Tapi dua jiwa yang saling hancur perlahan mulai saling menyembuhkan. Sejak malam saat Adrian mulai berbicara dan mengaku bahwa ia dibuang oleh keluarganya sendiri, hati Rara tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia menatap wajah pria itu, pikirannya disergap bayangan. Bagaimana rasanya menjadi anak yang diasingkan hanya karena sakit dan dianggap aib? Tapi kenyataan di luar jauh lebih keras dari empati yang ia simpan dalam dada. Desa mulai bergerak. Bukan untuk membantu, melainkan untuk mengusir. Isu bahwa Rara menyembunyikan orang kota yang sakit jiwa dan bisa berbahaya, menyebar seperti api. Bermula dari obrolan ringan di warung, menjalar ke grup WhatsApp RT, lalu menjadi perbincangan di musala dan pos ronda. Ada yang bilang Adrian dulunya kriminal. Ada yang menyebut dia pasien rumah sakit jiwa kabur. Bahkan ada yang mulai mengait-ngaitkan Rara dengan hal-hal gaib. Jangan-jangan diguna-guna tuh anak, bisik seorang ibu pada tetangganya sambil melirik tajam ke arah rumah Rara. Orang waras mana yang mau ngurusin orang begitu? Gak takut bahaya. Rara tahu semua itu. Bukan karena mendengar langsung, tapi karena merasakannya. Tatapan yang dulu ramah kini berubah menjadi sorotan sinis. Langkah kakinya yang dulu disambut senyum kini justru mengundang bisik-bisik. Bahkan beberapa anak kecil dengan polosnya menyanyikan ejekan saat Rara lewat. Rara piara orang gila, nanti disayang, nanti dinikah. Itu bukan lagi candaan. Itu sudah penghinaan. Puncaknya terjadi pada hari Jumat. Ketika Rara sedang menyapu halaman, tiba-tiba datang sekelompok ibu-ibu yang dipimpin Bu RT. Mereka datang tanpa pemberitahuan. Langsung masuk pekarangan sambil membawa tatapan tajam seperti hendak menyidang. Maaf, Rara, kata Bu RT dingin. Tapi warga sudah resah. Banyak yang merasa tidak nyaman. Mereka minta kamu dan ibumu segera mengambil tindakan. Kalau bisa, usir saja orang itu sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Rara memandang mereka satu persatu. Ada Bu Nanik, yang dulu sering menumpang beli minyak goreng saat kehabisan. Ada Bu Rini, yang anaknya pernah ditolong Rara saat jatuh dari sepeda. Tapi kini semua wajah itu kaku. Tidak ada empati. Yang tersisa hanya ketakutan, prasangka, dan dorongan untuk menjauh dari apapun yang mereka anggap berbeda. Dia nggak pernah ganggu siapa-siapa, kata Rara pelan. Ganggu nggak ganggu, tetap saja keberadaannya mencemaskan. Timpal Bu Nanik cepat. Kita punya anak kecil. Rara, jangan sampai nanti kejadian baru menyesal. Rara menggenggam sapunya erat-erat. Kalau yang kalian takutkan cuma karena dia berbeda, maka kita semua juga punya bagian dalam dosa. Karena kita ikut membiarkan seseorang dihukum bukan karena salah, tapi karena tak sesuai harapan. Ucapan itu membuat para ibu-ibu terdiam. Tapi diam bukan berarti setuju. Mereka pergi tanpa kata pamit, tapi meninggalkan satu pesan tertulis di pagar kayu rumah Rara dengan kapur merah menyala. Pilih dia atau kami. Di malam hari, Rara duduk sendiri di dapur. Lampu gantung kuning berayun pelan. Di tangannya, ada sepiring nasi yang tak disentuh. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan gelegar petir yang makin sering datang belakangan ini. Musim hujan belum sepenuhnya turun, tapi tanah sudah mulai becek dan dingin. Bu Saroh, yang sedari tadi diam di sudut dapur, akhirnya bicara. Kalau kamu lelah, Rara, kamu boleh nyerah. Ibu nggak akan marah. Rara menggeleng lemah. Aku cuma capek karena harus jelasin terus bahwa merawat orang itu bukan kejahatan. Mata ibunya berkaca-kaca. Ibu bangga sama kamu. Tapi bangga saja nggak cukup buat bikin dunia lebih lembut. Dunia ini kejam, nak. Rara tersenyum tipis. Iya, Bu. Tapi justru karena dunia kejam, kita gak boleh ikutan jadi keras. Keesokan harinya, Rara terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia menemukan Adrian sedang duduk di ujung gubuk. Tubuhnya menghadap ke matahari terbit. Ada sisa embun di rambutnya, dan tangannya menggenggam sendok kayu yang kemarin ia bersihkan. Rara mendekat pelan. Mas,
Panggilnya. Adrian menoleh. Matanya belum sepenuhnya cerah, tapi juga tidak lagi kosong. Ia menunjuk ke dada sendiri dan berbisik. Sakit di sini bukan karena luka, tapi karena ditinggal. Rara menunduk. Ia duduk di sebelahnya. Saya juga pernah ditinggal, Mas. Tapi saya nggak mau ikut ninggalin siapa-siapa lagi. Apalagi yang butuh. Hari itu, ketika warga lain menutup pintu rapat-rapat karena takut hujan, Rara malah menghamparkan tikar di halaman belakang. Ia dan Adrian duduk bersama di sana. Makan singkong rebus. Minum teh hangat. Dan untuk pertama kalinya, Adrian tertawa kecil saat melihat seekor ayam jantan terpleset di jalan licin. Itu adalah tawa pertama setelah hari-hari kelam yang tak terhitung. Tawa yang terdengar asing, tapi tulus. Dan tanpa mereka sadari, dari balik pagar rumah, seseorang memotret diam-diam dengan ponsel. Gambar itu akan menyebar. Dan yang akan terjadi setelahnya, akan menguji semua ketulusan Rara. Lanjut ke bab 5. Tanda-tanda kesembuhan. Hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda. Langit desa memang masih sering mendung. Gerimis turun tak menentu. Tapi di dalam pekarangan rumah Rara, sebuah perubahan kecil mulai tumbuh seperti tunas yang perlahan menembus tanah basah. Adrian, pria yang dulu tak mau bicara dan hanya menatap kosong, kini mulai menunjukkan sisi dirinya yang tak pernah disangka siapapun. Bukan sekadar bisa tertawa, tapi mulai hidup. Pagi itu, Rara bangun sedikit kesiangan. Biasanya, dia yang membangunkan dunia kecilnya dengan suara sapu lidi di halaman. Tapi kali ini, suara yang terdengar adalah gesekan kayu dengan tanah. Ia mengintip dari jendela dapur dan matanya membelalak. Adrian sedang menyapu halaman belakang. Gerakannya belum sempurna, masih kikuk dan pelan. Tapi caranya memegang gagang sapu, cara ia mengumpulkan daun-daun jati kering, dan ekspresi wajahnya, bukan lagi ekspresi seseorang yang putus arah. Rara menahan napas. Sebagian hatinya takut ini hanya mimpi. Ia mendekat perlahan, membawa segelas air hangat. Mas, ucapnya hati-hati. Adrian menoleh. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Canggung namun tulus. Saya bantu, ya? Katanya dengan suara berat yang belum pulih sepenuhnya. Rara hampir menjatuhkan gelas. Saya? Ulangnya, memastikan. Adrian mengangguk. Saya mau bantu. Saya harus mulai balesin kebaikan kamu. Rara menggigit bibirnya pelan, menahan haru. Suara itu, meski pelan dan kaku, adalah tanda paling nyata bahwa luka batin Adrian perlahan menutup. Bahwa pria ini, yang dulu hanya menjadi objek rasa kasihan, kini mulai ingin berarti bagi orang lain. Beberapa hari berikutnya, kejutan demi kejutan kecil datang. Adrian mulai ikut menimba air di sumur belakang. Tangannya yang dulu gemetar, kini bisa menggenggam ember tanpa tumpah. Ia bahkan mencoba mencuci bajunya sendiri, meski harus diulang 2 kali karena lupa pakai sabun. Saat malam tiba, ia duduk bersama Rara di depan gubuk sambil mengupas jagung. Rara sempat bertanya, "Mas, apa masih mimpi buruk?" Adrian diam sejenak, lalu menjawab, "Masih. Tapi sekarang, saat bangun, aku gak sendirian." Jawaban itu seperti tamparan halus ke hati Rara. Ia tak menjawab, hanya tersenyum dan melanjutkan mengupas jagung yang hampir gosong. Namun perubahan terbesar bukan hanya di gubuk kecil itu. Suatu pagi, Rara hendak pergi ke pasar membeli beras. Saat melewati jalan utama desa, ia dikagetkan oleh pemandangan tak biasa. Beberapa warga, yang dulu rajin mencibir, menatapnya tanpa melempar pandangan sinis. Bahkan salah satu ibu yang biasanya paling vokal soal orang gila, tiba-tiba memanggil Rara. "Rara, itu yang kamu rawat, udah bisa kerja, ya?" Pertanyaan itu seperti gemuruh kecil yang membuka langit gelap. Rara mengangguk pelan. Sedikit demi sedikit. Jawabnya sopan. Ibu itu mengangguk, ragu-ragu, lalu berkata, "Baguslah. Maaf. Ya, kemarin-kemarin kita agak khawatir. Tapi lihat dia bisa bantu kamu. Ya, siapa tahu memang beneran berubah." Rara tersenyum. Ia tak menyimpan dendam.
Ia tahu, hati manusia tak selalu secepat luka untuk pulih. Sore harinya, saat Rara pulang membawa beras dan sayur, ia menemukan Adrian sedang duduk di bawah pohon rambutan sambil menggambar di atas tanah dengan ranting. Ia menggambar sebuah rumah kecil, 2 orang, dan seekor ayam. Lagi ngapain? Tanya Rara sambil menaruh kantong belanja. Adrian menoleh. Lagi coba ngingat, dulu aku suka gambar. Tapi sekarang ingatannya putus-putus. Ia menunjuk gambar rumah. Dulu rumahku kayak gitu. Ada pohon besar. Ada kolam ikan. Tapi, aku gak tahu masih ada atau udah hilang. Rara duduk di sampingnya. Kadang ingatan yang hilang bukan untuk dilawan, tapi ditunggu pelan-pelan sampai datang sendiri. Adrian mengangguk pelan. Malam itu, hujan turun cukup deras. Petir menyambar sekali-sekali. Rara mengantar makanan hangat ke gubuk seperti biasa. Saat hendak kembali ke rumah, Adrian tiba-tiba memanggil. Rara. Langkah Rara terhenti. Jarang sekali Adrian memanggil namanya dengan lantang seperti itu. Aku belum tahu siapa aku sekarang, ucapnya lirih. Tapi aku tahu satu hal. Kamu satu-satunya orang yang gak pernah lari waktu aku gak punya apa-apa. Rara menatapnya lekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia paksa tetap tenang. Aku gak niat nolong kamu supaya dibales, jawabnya. Aku nolong karena aku tahu semua orang bisa jatuh. Tapi gak semua orang punya tangan buat bangun lagi. Mereka saling diam. Tapi dalam diam itu, ribuan kata saling bertukar di udara. Rasa yang tak disebut, tapi dipahami. Keesokan paginya, Rara menemukan kejutan kecil di depan pintu dapur. Sebuah kursi kayu tua, yang beberapa bulan lalu patah dan disingkirkan, kini sudah berdiri kembali. Kakinya diperbaiki, sandarannya diluruskan. Di atasnya, ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang belum rapi. Aku belum bisa kasih apa-apa. Tapi aku ingin mulai dari sesuatu. Kursi ini, untuk kamu duduk kalau capek. Rara tak bisa menahan air matanya lagi. Perubahan Adrian memang belum sempurna. Tapi sudah cukup untuk menggetarkan hati siapapun yang dulu menganggapnya sebagai beban. Bahkan Bu Saroh, yang awalnya paling keras menolak, kini mulai tersenyum setiap kali melihat Adrian ikut menyiram tanaman atau menjemur pakaian. Namun tak semua orang bisa melihat cahaya itu. Karena di luar sana, seseorang yang diam-diam memotret mereka hari itu, sedang menyebarkan gambar-gambar itu dengan narasi berbeda. Dan dalam waktu dekat, mata desa yang tadinya mulai menerima, akan kembali menajam. Kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena rasa ingin tahu yang bercampur dengan niat buruk. Langit desa tak menunjukkan tanda akan bersahabat sejak pagi. Awan menggantung pekat. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membuat dedaunan berdesir gelisah seperti membawa firasat. Rara merapatkan selendangnya sambil melirik ke langit. Ia sedang menjemur pakaian, dan beberapa tetangga mulai masuk rumah lebih cepat dari biasanya. Adrian, yang tengah membersihkan ranting-ranting kering di halaman, sesekali menoleh ke arah Rara. Tak ada kata-kata, tapi ada isyarat di mata mereka. Ini bukan hari yang biasa. Dan ternyata benar. Menjelang sore, hujan deras turun tanpa aba-aba. Langit seperti ditumpahkan begitu saja ke atas desa. Petir menyambar 2 kali dari arah barat, dan suara gemuruhnya membuat kaca-kaca jendela bergetar. Rara sedang di dapur menggoreng tempe ketika terdengar suara gaduh di luar pagar. Awalnya samar, seperti orang berlari. Lalu terdengar suara lelaki tertawa keras, disusul kaleng jatuh. Rara menengok keluar jendela dan hatinya langsung mencelos. 3 pemuda berjaket hitam basah kuyup berdiri di depan gubuk tempat Adrian tinggal. Salah satu dari mereka memegang botol air mineral kosong, yang baru saja dilempar ke dinding papan. Wajah mereka mabuk, mata merah, langkah sempoyongan. Rara segera berlari keluar rumah. Hujan tak dipedulikan. "Mas, masuk ke dalam!" Teriaknya panik ke arah Adrian yang berdiri bingung di depan gubuk. Tubuh Adrian kaku. Napasnya pendek. Ia menggenggam erat gagang sapu di tangan. Salah satu pemuda, yang paling tinggi dan keras mulut, menunjuk ke arah Adrian sambil berteriak.
Ini toh yang katanya orang buangan kota? Dulu gila, sekarang sok jadi orang waras. Yang lain ikut tertawa. Bilang aja dia peliharaan si Rara. Udah cocok tuh, yang satu gak waras, yang satu kasihan banget gak laku-laku. Hinaan itu menusuk. Bukan hanya ke telinga, tapi ke hati yang sudah terlalu sering terluka. Rara berdiri di antara mereka dan Adrian, membuka tangannya lebar, melindungi Adrian dari amukan mereka. Sudah, jangan ganggu dia. Kalau kalian gak tahu apa-apa, lebih baik pulang. Tapi pemuda itu malah mendekat. Sorot matanya kosong. Mulutnya berbau alkohol. Kamu ini, Rara, sok baik. Padahal semua orang juga tahu kamu gila karena terlalu kasihan sama orang gak jelas kayak gini. Dan tanpa diduga, ia mendorong Rara. Tubuh Rara terhempas ke tanah basah. Lututnya membentur batu. Tapi lebih sakit saat melihat Adrian berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar seperti anak kecil ketakutan. Rara mencoba bangkit, tapi belum sempat berdiri penuh. Pemuda itu menoleh ke Adrian lagi. Mau kamu apain dia? Hah? Mau kamu rebut Rara dari kita semua? Padahal kamu aja gak punya nama. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam diri Adrian seperti meledak. Matanya, yang selama ini redup, menyala seperti disulut api. Tanpa suara, ia maju beberapa langkah, lalu berdiri tepat di depan Rara. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan gejolak yang selama ini ditekan. Jangan sentuh dia, ucapnya. Suaranya serak, namun tegas. Pemuda itu tertawa mengejek. Bisa ngomong juga? Sok jago ya? Dan dalam sekejap, tangannya terangkat hendak memukul Adrian. Tapi Adrian lebih cepat. Dengan refleks tak disangka, Adrian menahan tangan itu di udara. Pegangan tangannya kuat, tak bergeming meski tubuhnya lebih kecil. Sorot matanya tajam. Pemuda itu terdiam. Kaget. Pergi, ucap Adrian pelan. Sebelum aku ingat lagi siapa aku sebenarnya. Ucapan itu membuat ketiga pemuda saling pandang. Ketegangan di udara membuat langkah mereka terhenti sejenak. Lalu perlahan mereka mundur. Salah satunya bahkan tergelincir di tanah licin. Mereka akhirnya lari. Tak sempat berkata apa-apa lagi. Hujan masih deras. Rara berdiri pelan. Lututnya gemetar. Ia memandang Adrian yang kini masih menatap ke arah kosong. Napasnya masih berat. Bahunya naik turun. Kedua mata mereka bertemu. Kali ini, bukan sebagai gadis desa dan orang asing, tapi sebagai dua manusia yang sedang sama-sama terluka, dan memilih saling melindungi, meski tak diminta. Mas, lirih Rara, kamu ingat sesuatu? Adrian menggeleng pelan. Enggak, tapi waktu mereka hina kamu, aku ngerasa aku gak bisa diam. Rara mengangguk pelan. Terima kasih. Adrian menatapnya. Kamu yang bikin aku tahu, aku masih ada. Malam itu, Rara mengompres lututnya yang memar. Bu Saroh yang sejak awal hanya mengintip dari balik jendela, kini duduk di sampingnya sambil membawa minyak gosok. Kamu makin dalam, Ra, ucap ibunya pelan. Hati-hati kalau kamu jatuh hati, kamu gak bisa lari lagi. Rara menatap langit-langit kamar. Aku gak jatuh hati, Bu, aku tumbuh. Bu Saroh tersenyum miris. Tumbuh di tanah yang semua orang injak, ya? Rara tak menjawab, tapi di dalam dadanya, ada rasa hangat yang tak bisa ia tolak. Keesokan harinya, kabar soal keributan semalam menyebar cepat. Tapi anehnya, bukan Rara yang menjadi bahan ejekan. Justru ketiga pemuda itu yang mulai dijauhi. Beberapa warga yang dulu mencibir Adrian kini mulai berpikir ulang. Bahwa pria itu bukan sekadar orang gila. Bahwa di dalam tubuhnya, masih ada jiwa yang bisa berdiri tegak. Ketika orang lain tak mampu melawan. Namun, yang tak mereka ketahui, seseorang telah merekam kejadian semalam secara diam-diam. Potongan video itu kini tersebar dan berputar-putar di layar ponsel desa. Narasinya belum jelas, tapi dampaknya mulai terasa. Dan Rara tahu, badai belum benar-benar reda.
2 hari setelah insiden hujan itu, suasana desa masih menyisakan riak. Tidak lagi sekadar bisik-bisik soal orang gila peliharaan Rara, melainkan pertanyaan yang lebih dalam. Siapa sebenarnya pria yang berani berdiri melindungi gadis desa di tengah cercaan? Video amatir berdurasi 46 detik yang diam-diam direkam warga telah menyebar ke grup-grup WhatsApp lokal. Isinya memperlihatkan Adrian yang dulu dikenal sebagai orang gila, berani menahan pukulan dan berkata lantang, melindungi Rara di tengah hujan. Rekaman itu tanpa diedit, tanpa narasi, tapi cukup membuat banyak warga terpaku saat menontonnya. Orang-orang mulai bertanya dalam hati, benarkah dia gila? Dan yang lebih mengguncang, seseorang dari kota, seorang guru honorer muda bernama Dira yang kebetulan sedang pulang ke kampung halamannya, melihat video itu dari grup alumni kampusnya dan langsung menghubungi kepala dusun. Dia mengenali wajah itu. Wajah Adrian Nursaka. Pagi itu, langit belum sepenuhnya terang ketika Rara mendengar ketukan pelan di pintu rumah. Ia membuka pintu dan menemukan kepala dusun, Dira, dan 2 orang tak dikenal berdiri dengan sopan di luar. Salah satunya berpakaian rapi, membawa map dan selempang kulit di pundaknya. "Maaf, Rara, kami boleh bicara sebentar?" Suara kepala dusun pelan, seperti menimbang sesuatu yang berat. Rara mempersilakan mereka masuk. Di ruang tamu, Dira langsung menatap Rara dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu ini aneh, Ra, tapi aku yakin, laki-laki yang kamu rawat itu, dia Adrian. Dia dulu kakak tingkatku di Jakarta. Mahasiswa teknik sipil. Aktif organisasi. Tapi tiba-tiba menghilang 2 tahun lalu." Rara terdiam. Lututnya melemas. Seolah dunia yang ia bangun pelan-pelan mulai berguncang. Dira membuka ponselnya, menunjukkan foto lama. Adrian mengenakan jaket kampus, tersenyum cerah di depan bangunan kampus. Rara menatap layar itu lama. Itu dia. Tapi sangat berbeda dari pria kurus yang tidur di gubuk belakang rumahnya. Wajah dalam foto itu penuh harapan. Bukan luka. Salah satu pria berpakaian rapi kemudian angkat bicara, memperkenalkan dirinya sebagai orang kepercayaan keluarga Nursaka di Jakarta. Adrian adalah anak dari pemilik grup properti ternama. 2 tahun lalu, dia mengalami trauma berat setelah kecelakaan helikopter kecil yang mereka tumpangi jatuh di area proyek keluarga. Ayahnya selamat, tapi Adrian luka parah, dan sejak itu kepribadiannya berubah. Rara hanya bisa menggenggam ujung baju kurungnya. Setelah dirawat intensif dan mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa, keluarga memutuskan untuk mengirimnya ke panti rehabilitasi privat. Tapi beberapa bulan setelah itu, Adrian hilang. Mereka tutup mulut ke media, takut reputasi keluarga jatuh. Tapi secara diam-diam mereka tetap mencari. Selama ini, mereka pikir Adrian sudah meninggal. Seseorang diam-diam membuangnya. Hari itu, Rara berjalan pelan ke gubuk. Di tangannya, ia membawa map yang tadi diberikan Dira, berisi dokumen medis, foto-foto, dan surat laporan kehilangan. Langkahnya berat. Seolah tiap helaan napas membawa beban yang tak bisa ia bagi. Adrian sedang menyiram tanaman kecil di depan gubuk. Ia tersenyum saat melihat Rara datang. Tapi senyum itu langsung redup saat melihat ekspresi wajah Rara. "Ada apa?" tanyanya pelan. Rara duduk di bangku bambu. Ia membuka map perlahan dan meletakkannya di antara mereka. "Namamu?" "Adrian Nursaka," ucap Rara pelan. Adrian terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Bibirnya sedikit terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. "Kamu bukan orang asing di dunia ini. Kamu bukan yatim piatu. Kamu bukan orang gila yang dibuang begitu saja. Kamu punya keluarga. Tapi mereka memilih untuk menyembunyikanmu." Adrian masih diam. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Aku dulu suka gambar kolam," bisiknya. "Ada rumah besar dan suara mesin. Itu bukan mimpi, Mas. Itu kenangan." Adrian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya mulai bergetar. Ia tak menangis keras, tapi tubuhnya tak bisa menyembunyikan guncangan di dalam. Luka-luka yang tak sempat sembuh kini seperti dibuka paksa. Rara mendekat, mengelus bahunya, menahan air mata sendiri.
Malam itu, Adrian tak makan. Ia duduk lama di depan gubuk, memandangi langit. Di sisi lain, Rara menatapnya dari jendela dapur. Hatinya campur aduk. Bahagia karena misteri selama ini terjawab. Tapi juga sakit karena tahu lelaki itu telah menjadi korban dari sistem yang hanya peduli pada nama dan harga diri keluarga. Kalau aku kembali, apa aku akan ditinggal lagi? Tanya Adrian lirih saat Rara menghampirinya. Entahlah, jawab Rara jujur. Tapi kamu gak harus buru-buru kembali kemana-mana. Adrian menoleh. Kalau aku bukan siapa-siapa, kamu masih mau rawat aku? Rara menarik napas dalam. Aku gak pernah rawat kamu karena kamu siapa. Tapi karena aku tahu kamu manusia. Adrian menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak malam mereka bertemu, ia menangis. Bukan karena takut. Tapi karena akhirnya, untuk pertama kalinya ada seseorang yang memilih tinggal, bukan karena kewajiban, tapi karena ketulusan. Dan di malam yang hening itu, untuk pertama kalinya pula luka bernama, asal-usul, mulai bisa diterima, bukan dilawan. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari muncul malu-malu di balik awan tipis. Rara menyapu halaman, mengenakan daster biru pudar dan selendang yang selalu ia kenakan setiap pagi. Suara ayam peliharaan Bu Sarti bersahut-sahutan dengan suara radio tua dari warung sebelah. Adrian duduk di bangku bambu, menulis sesuatu di potongan kardus bekas sambil sesekali menatap ke arah sawah. Tak ada yang terlihat berbeda. Hingga suara deru mobil mewah membelah keheningan desa. 1, 2, 3. Sampai 5 mobil hitam mengilap memasuki jalan berbatu menuju rumah Rara. Di belakangnya, sebuah mobil ambulans melaju pelan, disusul minibus berlogo media lokal. Warga langsung keluar rumah. Beberapa membawa ponsel. Sebagian lainnya hanya mengintip dari balik gorden. Siapa itu? Bisik seorang ibu. Kayak pejabat ya. Tapi kok ke rumah Rara? Tak lama, mobil paling depan berhenti tepat di depan pagar bambu rumah Rara. Pintu terbuka. Turun seorang pria tua berwajah tegas, mengenakan setelan jas coklat muda dan kacamata hitam. Wajahnya lelah namun berwibawa. Di sampingnya, seorang perempuan paruh-baya bergaun panjang warna pastel menunduk dengan mata berkaca-kaca. Di belakang mereka, 3 pria muda berpakaian formal ikut turun, tampak gelisah. Warga mulai berkerumun. Suara-suara riuh makin menggema. Pak Nursaka datang langsung. Jangan-jangan itu ayahnya orang gila itu. Wah, ini kayak sinetron beneran. Sementara semua mata tertuju ke jalan, Rara terpaku di depan pintu. Tangannya yang memegang sapu gemetar. Adrian berdiri pelan, menatap ke arah kerumunan, matanya menyipit, seolah berusaha mengenali sosok yang berdiri di balik mobil hitam itu. Lalu sosok pria tua itu melangkah pelan ke arah Adrian. Langkahnya tak tergesa, tapi tiap langkah terasa berat. Matanya menatap lurus ke arah anak muda kurus yang kini berdiri tegap meski wajahnya masih menyimpan bekas luka batin yang dalam. Adrian tak berkata apa-apa. Pria tua itu mendekat. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, suara yang begitu dikenalnya akhirnya terdengar lagi. Adrian. Suara itu bergetar. Adrian membeku. Matanya melebar. Jari-jarinya mencengkeram ujung bajunya. Napasnya tercekat. Papa. Bisiknya pelan. Air matanya menetes tiba-tiba. Seperti bendungan yang jebol oleh satu panggilan. Sang ibu segera menyusul. Ia memeluk Adrian erat-erat tanpa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar menahan tangis. Wajahnya menempel di dada anaknya yang kurus. Warga terpaku. Beberapa mulai merekam. Beberapa meneteskan air mata tanpa tahu sebabnya. Tapi di balik semua keharuan itu, Rara hanya berdiri di ambang pintu. Tak satu pun dari rombongan itu menoleh ke arahnya. Tak ada yang menyebut namanya. Padahal tanpa dirinya, Adrian tak akan berdiri hari ini. Beberapa menit kemudian, Adrian diajak masuk ke salah satu mobil untuk dicek kondisi kesehatannya oleh tim medis pribadi. Warga tetap berkumpul, menunggu perkembangan. Rara duduk di bel-bel belakang rumah, memeluk lutut, diam. Suaranya hilang. Tak lama, pria tua itu, ayah Adrian,
datang menghampiri rumah. "Rara, ya?" tanyanya dengan nada rendah. Rara berdiri dan mengangguk pelan. "Saya berutang nyawa anak saya padamu." Rara menunduk. "Saya nggak minta balasan, Pak. Saya cuma nggak tega waktu lihat dia sendirian." Sang ayah menarik napas dalam. "Kami kehilangan arah waktu kejadian itu. Kami takut. Kami malu. Kami salah besar. Dan kamu, justru yang melihat anak kami bukan sebagai aib, tapi sebagai manusia." Rara hanya mengangguk lagi. Wajahnya tegar, tapi matanya berkaca. Tak lama kemudian, Adrian keluar dari mobil dengan mata masih merah. Ia melihat Rara dari kejauhan, lalu berjalan cepat ke arahnya. "Rara," panggilnya. Rara tersenyum kecil. "Masih kuat jalan, Mas?" Adrian mengangguk. "Tapi gak kuat ninggalin kamu." Rara menunduk. "Mas harus ikut mereka. Itu keluargamu." "Tapi rumahku di sini." "Enggak," potong Rara cepat. "Rumahmu adalah tempat kamu bisa sembuh dan diterima. Dimanapun itu, asal kamu tahu siapa dirimu." Adrian menatapnya lama. Lalu perlahan, ia menggenggam tangan Rara. "Kamu rumah pertamaku." Air mata Rara akhirnya jatuh. Tapi ia tersenyum. "Aku gak pergi kemana-mana. Tapi kamu harus bangun hidupmu lagi. Karena kamu punya banyak yang belum kamu tuntaskan." Adrian mengangguk. Ketika rombongan bersiap meninggalkan desa, banyak warga mendekat untuk minta maaf. Beberapa mencium tangan Adrian. Beberapa hanya menunduk penuh rasa bersalah. Video yang semula beredar sebagai bahan gosip kini menjadi bukti nyata tentang perjuangan seorang gadis dan seorang pria yang dianggap hilang. Saat mobil-mobil mulai meninggalkan desa, Adrian menatap dari jendela, menatap sosok Rara yang berdiri di bawah pohon jati, mengenakan daster birunya, menahan senyum, menyembunyikan duka. Dan tepat sebelum mobil berbelok, Adrian menyandarkan dahinya ke kaca dan berbisik, "Aku akan kembali." Rara hanya menatap langit, dan di balik awan yang belum sepenuhnya cerah, cahaya mulai menembus diam-diam. 1 minggu setelah rombongan mobil mewah itu mengguncang ketenangan desa, suasana perlahan kembali normal. Namun, ada yang tidak sama lagi. Rumah Rara kini tak lagi dipandang rendah. Tetangga yang dulunya hanya berani menatap lewat celah tirai kini mulai menyapa, meski dengan senyum kaku. Warga tak bisa memungkiri apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Seorang pria yang dianggap gila, ternyata anak konglomerat. Dan seorang gadis desa biasa, justru jadi sosok yang menyelamatkan hidupnya. Namun, yang tak banyak tahu adalah bahwa sejak hari kepergiannya, Adrian belum sekalipun menghubungi Rara. Tidak ada pesan, tidak ada surat, tidak ada berita. Hanya sepi. Rara tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Menyapu halaman, mencuci di sumur, membantu ibunya di warung kecil yang kini mulai ramai kembali. Tapi setiap kali melintasi gubuk belakang rumah yang kini kosong dan bersih, dadanya terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang tertinggal tapi tak bisa dipegang. Pagi itu, matahari bersinar terang. Rara sedang menata kue di etalase saat terdengar suara motor berhenti di depan warung. Ia menoleh cepat, refleks yang bahkan tak bisa ia kendalikan lagi. Tapi bukan Adrian, hanya tukang sayur. Ia tersenyum kecut dan kembali bekerja. Namun 1 jam kemudian, terdengar suara dari pengeras suara masjid desa. Suara kepala dusun. "Mohon perhatian warga. Hari ini pukul 10 pagi akan diadakan pertemuan terbuka di balai desa. Diharapkan seluruh warga hadir. Ada hal penting yang perlu disampaikan." Suara itu membuat banyak orang bingung. Warga mulai bertanya-tanya. Tapi tak sedikit yang langsung mengaitkan dengan satu nama. Adrian. Pukul 10 tepat. Balai desa dipenuhi warga. Ada ibu-ibu berkerudung, bapak-bapak bersarung, remaja, bahkan anak-anak yang duduk di lantai. Semua penasaran. Di depan, berdiri kepala dusun dengan wajah serius. Di sampingnya, Adrian, dengan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam, berdiri dengan raut wajah tenang, tapi mata berkaca-kaca. Rara duduk di deretan belakang.
Ia datang karena dipanggil, bukan karena ingin jadi pusat perhatian. Setelah membuka acara dengan salam dan pengantar singkat, kepala dusun mempersilakan Adrian maju. Seluruh balai sunyi. Tak ada satupun yang berani bersuara. Adrian menggenggam mikrofon. Suaranya sedikit bergetar saat mulai bicara. Nama saya, Adrian Nursaka. Mungkin sebagian dari kalian mengenal saya sebagai orang gila yang tinggal di gubuk belakang rumah Rara. Beberapa warga menunduk. Ada yang menyeka mata. Saya menghilang dari keluarga saya karena sebuah kecelakaan yang tidak hanya merusak tubuh saya, tapi juga menghancurkan cara saya mengenali dunia. Saat saya hilang, saya tidak tahu siapa saya, di mana saya, dan kenapa saya harus hidup. Adrian berhenti sejenak. Matanya menyapu wajah-wajah yang ada. Tapi saya hidup. Bukan karena keluarga saya menemukanku. Bukan karena uang. Tapi karena seseorang melihat saya sebagai manusia. Dia adalah Rara. Semua mata menoleh ke arah Rara. Gadis itu hanya menunduk, menahan napas, menggenggam ujung rok panjangnya dengan erat. Dia yang memberi saya makan saat saya bahkan tak tahu caranya bicara. Dia yang membersihkan luka saya, padahal saya kotor, menjijikan, dan tak tahu malu. Dia yang membiarkan saya tinggal, meski dunia mengusir. Beberapa warga mulai menangis. Dia melindungi saya dari cacian, dari hinaan, dari orang-orang yang bahkan tidak pernah menatap saya sebagai manusia. Padahal, dia sendiri juga dihina, difitnah, dicaci, bahkan dituduh kehilangan akal. Adrian menunduk sesaat. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Karena tak ada yang cukup untuk membayar kebaikan seseorang, yang bahkan tidak menuntut imbalan. Kemudian, ia turun dari podium, berjalan melewati kerumunan, hingga berhenti tepat di depan Rara. Semua mata mengikutinya. Di depan semua orang, Adrian berlutut. Rara, kamu tidak pernah menuntut apa-apa dariku. Tapi hari ini, biarkan aku menyampaikan satu hal yang tak bisa aku pendam lagi. Rara mengangkat wajahnya. Air matanya mengalir. Tak bisa dihentikan. Terima kasih. Karena kamu, aku tahu siapa aku. Karena kamu, aku tahu kenapa aku harus hidup. Dan karena kamu, aku ingin hidup bukan sebagai pewaris, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai pria yang ingin menjaga perempuan yang pernah menjaganya. Tangis pecah di ruangan itu. Bu Saroh yang duduk di samping Rara ikut menangis. Beberapa warga yang dulu mencibir hanya bisa menunduk dalam-dalam. Dan anak-anak kecil, yang dulu menyanyikan ejekan, kini bertepuk tangan polos tanpa tahu beratnya luka yang pernah tertoreh. Usai pertemuan, Adrian mendekati kepala dusun dan menyampaikan niatnya, membangun sebuah tempat rehabilitasi jiwa kecil di desa itu, diberi nama Rara Hope. Tempat di mana orang-orang yang dianggap hilang, dibuang, dan ditertawakan, bisa menemukan kembali arti hidupnya. Warga menyambut gagasan itu dengan haru dan bangga. Desa yang dulu menolak satu orang, kini bersiap menjadi tempat pulih bagi banyak yang terluka. Saat matahari mulai condong ke barat, Rara duduk di bawah pohon jati, tempat biasa Adrian dulu menggambar. Kali ini, Adrian duduk di sampingnya. Masih ingin pergi? Tanya Rara pelan. Adrian menoleh. Kalau kamu mau aku tinggal, aku akan tinggal. Rara tersenyum. Kalau kamu tinggal karena aku minta, itu bukan keputusan. Tapi kalau kamu tinggal karena kamu yakin, itu berarti kamu sudah sembuh. Adrian mengangguk. Aku tidak sembuh karena waktu. Ra, aku sembuh karena kamu. Langit senja berwarna jingga, angin bertiup pelan, dan di tengah desa yang dulu penuh prasangka, dua jiwa akhirnya duduk bersama, bukan lagi sebagai beban dan penyelamat, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama belajar untuk percaya lagi. Hari itu, desa kecil di kaki bukit kembali jadi sorotan. Tapi kali ini bukan karena video viral atau ejekan pada orang yang disebut gila. Bukan karena Rara dicibir. Bukan pula karena mobil-mobil mewah tiba-tiba datang. Tapi karena undangan berkop surat emas yang menyebar ke tiap rumah, berisi satu kalimat pendek. Undangan syukuran pengumuman khusus.
Rumah Rara, hari Minggu, pukul 16. Tak disebutkan pernikahan. Tak disebutkan siapa yang akan diumumkan. Tapi warga tahu, dalam hati mereka yang terdalam, akan ada sesuatu yang menggetarkan kembali nadi desa yang pernah membeku oleh prasangka. Sejak pagi, halaman rumah Rara penuh kegiatan. Beberapa tetangga datang membantu tanpa diminta. Ibu-ibu membawa panci besar berisi rendang, gulai, dan opor. Anak-anak menata kursi. Bahkan kepala dusun sendiri menyumbangkan tenda lipat yang biasa dipakai acara kampung. Rara mengenakan kebaya sederhana warna putih tulang. Rambutnya disanggul pelan oleh tangan ibunya, yang kali ini tak bergetar karena marah, melainkan karena haru. Bibirnya terus melafalkan doa-doa lirih agar anaknya tetap dikuatkan. Tak peduli kemana hidup akan membawa. Sementara itu, Adrian berdiri di depan cermin kecil yang dipasang seadanya di kamar kosong rumah belakang. Ia mengenakan batik biru gelap, rapi tapi tidak mewah. Di dadanya, tersemat bros kecil bertuliskan, Adrian N. Mata Adrian menatap pantulan dirinya. Wajah itu dulu penuh luka, kini tampak bersih. Bukan karena kulitnya berubah, tapi karena ia menemukan alasannya untuk hidup. Dan alasannya, duduk hanya beberapa meter darinya, sedang menyiapkan hati untuk keputusan yang tak semua wanita bisa ambil. Pukul 4 sore, warga mulai berdatangan. Beberapa wartawan lokal yang dulu mengulas kisah Adrian hadir lagi, tapi kali ini tak ada kamera mencolok. Semua berlangsung hangat, akrab, seperti reuni keluarga besar yang tak pernah menyadari bahwa mereka pernah saling menyakiti. Kepala dusun membuka acara dengan sedikit pengantar, lalu mempersilakan Adrian untuk maju. Kali ini, Adrian tidak memegang mikrofon seperti saat pengakuan dulu. Ia hanya berdiri di tengah halaman, memandang wajah-wajah yang dulu menolaknya, lalu menunduk hormat. Terima kasih, ucapnya. Karena dari tempat inilah, saya belajar bahwa rumah bukan soal dinding, tapi soal siapa yang menerimamu saat kamu bahkan tak bisa menerima diri sendiri. Lalu, Adrian menoleh ke arah Rara, yang berdiri di sisi ibu dan anak-anak kecil yang kini berebut duduk paling depan. Rara, dulu kamu yang pertama kali melihat aku bukan sebagai orang gila, tapi sebagai seseorang yang terluka. Sekarang, aku ingin berdiri di depanmu, sebagai seseorang yang memilih untuk menyembuhkanmu juga. Suasana hening. Adrian berjalan pelan, lalu berhenti tepat di depan Rara. Dari saku kecil batiknya, ia mengeluarkan kotak kecil berbentuk segi empat. Dibukanya perlahan. Di dalamnya, bukan cincin berlian atau logam mahal. Hanya sebuah cincin kayu kecil yang diukir tangan, sederhana, namun sangat bersih dan halus. Aku gak punya apa-apa waktu kamu menolongku. Tapi sekarang, aku punya satu hal yang pasti, hatiku. Rara menggigit bibir bawahnya. Matanya bergetar. Aku tahu aku bukan laki-laki yang ideal. Aku pernah dibuang, pernah hilang. Tapi sekarang aku ingin jadi laki-laki yang pulang. Kalau kamu izinkan, biarkan aku jadi temanmu, pelindungmu, dan kalau Allah ridho suamimu. Isak tertahan terdengar dari beberapa warga. Bu Saroh memegang dadanya, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Rara menatap Adrian lama. Hening. Lalu ia mengangguk pelan. Hanya sekali, tapi cukup untuk mengguncang seluruh halaman rumah itu. Tepuk tangan meledak. Anak-anak berteriak kegirangan. Beberapa warga memeluk satu sama lain. Tak ada yang tahu harus bicara apa. Karena apa yang mereka saksikan hari itu bukan hanya lamaran, tapi juga penebusan, pengakuan, penyembuhan dari masa lalu yang pernah menyakitkan. 2 minggu setelah hari itu, desa kembali sunyi. Tapi gubuk belakang rumah Rara tak lagi kosong. Kini, tempat itu direnovasi perlahan menjadi bangunan kecil bercat putih dengan nama yang ditulis tangan di papan kayu. Rara Hope, Rumah Pemulihan Jiwa Rasa. Tempat itu bukan rumah sakit, bukan panti sosial, tapi tempat yang dibangun oleh orang-orang yang pernah hilang, untuk orang-orang yang sedang kehilangan. Rara kini bukan sekadar gadis desa. Ia dikenal sebagai perempuan yang pernah menyelamatkan nyawa, bukan dengan obat,
tapi dengan kasih sayang. Sementara Adrian perlahan kembali mengelola hidupnya. Ia tidak langsung kembali ke kota. Ia memilih tinggal dulu, menyatu, menyembuhkan diri dan membantu menyembuhkan orang lain. Di suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja muncul di balik sawah, Rara duduk di beranda sambil meminum teh hangat. Adrian datang dari belakang membawa roti bakar. Mau dikasih selai stroberi atau madu? Tanya Adrian sambil tersenyum. Rara menjawab pelan. Yang penting bukan racun. Mereka berdua tertawa. Dan untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan mereka, tawa itu benar-benar lepas. Tanpa beban. Tanpa luka. Karena kisah ini dimulai dari luka. Tapi tidak harus berakhir dengan luka juga. Adrian menatap langit dan berkata lirih. Kalau waktu itu kamu gak temuin aku. Rara memotong. Tapi nyatanya aku temuin. Adrian tersenyum. Kalau kamu gak nolong aku. Tapi nyatanya aku nolong. Adrian menunduk. Lalu menatapnya serius. Kalau aku gak pernah bisa sembuh sepenuhnya. Rara menjawab pelan. Maka kita sembuh sama-sama. Langit biru. Angin bertiup pelan. Dan dunia, yang dulu pernah kejam pada mereka, kini menjadi saksi bahwa cinta bukan tentang sempurna, tapi tentang dua orang yang saling menguatkan di saat dunia memilih untuk menjatuhkan. Dari yang dianggap gila, menjadi jodoh yang tak ternilai. Akhir bukanlah tujuan, tapi titik balik untuk memulai kisah yang lebih indah.